Hai Cuan Troopers, kemarin kan kita udah banyak belajar nih. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Kenapa dia spesial? Karena dia adalah seorang wanita. Kemarin kan kita belajarnya sama yang namanya cowok-cowok nih. Nah sekarang saya mau perkenalkan narasumber saya nih, siapa? Mbak Anifrid. Hai Victor, hai Hai, Cuan Troopers. hai Mbak Anifrid, gimana kabarnya? Baik, Jadi sebenarnya saya punya pertanyaan sih banyak banget nih ya, tentang yang namanya dana darurat nih. oke, Kenapa sih kok bisa namanya dana darurat nih? Kenapa oke, dan kapan nih digunakannya nih? oke. Untuk dana darurat sendiri itu adalah dana yang kita gunakan pada saat kondisi darurat. Namanya juga dana darurat Iya, ya, bener banget. gitu. Jadi kenapa nih? Kapan nih keadaan di mana kita bilang, oh iya kita sedang mengalami yang namanya kondisi yang darurat banget nih? Jadi kondisi darurat itu bisa dicontohkan misalnya kita terkena PHK gitu, Hmm, atau enggak tiba-tiba kita kena sakit gitu. Jadi darurat itu sesuatu kejadian yang kita nggak tahu nih kapan akan datangnya gitu. jadi kayak tiba-tiba aja Betul. ternyata, oh sakit, oh di PHK gitu kan Iya, kita nggak ada yang tahu. betul, betul. Kan Oh, kita nggak tahu tuh kalau kejadian-kejadian seperti itu mm-mm, akan terjadinya kapan gitu mm-mm. kan. Kan sebelumnya nih kita udah ngerasain nih yang namanya WFH, terus ada beberapa pemotongan karyawan nih ketika Iya, masa betul, pandemi. betul. Nah, itu apakah salah satu contoh dana darurat akan digunakan nih? Ya, betul banget Victor. Itu memang pentingnya kita punya yang namanya dana darurat. Mm-mm. Jadi kalau dana darurat itu bisa saya ibaratkan dengan ban serep mobil yang kita nggak tahu nih kapan kita akan pakai gitu. Iya. Yang jelas itu harus ada di mobil kita kan, Bener banget. gitu. Kalau misalnya satu kempes, nanti Yes. yang satunya menggantikan berarti. Iya, Nah, betul. ketika dana darurat ini ada, berapa banyak sih yang harus kita sisihkan aslinya? Jadi Untuk kalau dana darurat ini sendiri di portofolio cash kita tuh berapa banyak sih yang masuk di dana darurat? Oke, jadi kalau misalnya untuk financial sendiri, pengaturan keuangan itu dari penghasilan kita, biasanya kita masukkan di 50, 30, dan 20 pembagiannya. Hmm, 50 itu biasanya untuk living cost kita, heeh. 30% itu biasanya kita pakai untuk dana hiburan kita sendiri, Mm, lalu yang 20% itu untuk investasi dan dana darurat hmm. gitu. Itu dibagi biasanya. Kalau misalnya kita ngomong dana darurat ini, itu apa sama kayak yang namanya asuransi? Atau itu disebut dana yang lain lagi nih? Untuk dana darurat itu lain lagi sih dibanding dengan asuransi ya, Jadi karena kalau tidak sama. asuransi itu untuk mengcover kayak Cuma sakit. dari segi kesehatan aja kan kalau Mm-mm. untuk asuransi itu, sedangkan dana darurat itu berupa cash, uang tunai. Uang cash atau uang tunai. Jadi Iya, bener-bener bentuknya segepok uang nih, betul, dan bentuknya liquid ya. liquid. Oh, kalau Iya, liquid berarti bisa diinvestasikan dong dana darurat ini. betul, betul banget. Kalau Jadi, misalnya saya sebagai cuan troopers nih, ya, saya punya duit untuk disisihkan ke yang namanya dana darurat nih. Kapan saya bisa kapan saya bisa menginvestasikan yang namanya dana darurat saya ini? jadi kalau misalnya untuk dana darurat, lebih baik kita investasikan dari sejak awal gitu. Jadi kalau kita Lebih udah awal terima lebih gaji, bagus. dipotong Langsung. dulu. Betul, Oh, yang untuk tadi dana 50, darurat. 30, dan 20 gitu. Jadi kita udah ngukur yang namanya, mencatat yang namanya pengeluaran kita terlebih dahulu. Betul, dan untuk penyediaan dana darurat sendiri kalau untuk single minimal itu 6 bulan dari living cost kita. Jadi Jadi 6 kali dari iya, biaya hidup. iya Oh, betul. kenapa Jadi seperti itu ya, Mbak? iya, karena untuk menjaga supaya ketika terjadi PHK misalnya, Hmm. kita kan nggak tahu nih kita kapan akan mendapat pekerjaan yang baru. Nah, kita let's say lah, kita apply di perusahaan-perusahaan lain atau kita mau coba mulai usaha juga. Hmm. Nah, jadi kan itu kan membutuhkan waktu. Nah, biasanya it takes sekitar 6 bulan. Paling nggak kita aman gitu, nggak perlu mikirin yang namanya, aduh besok gue mau makan apa ya, nggak ada duit gitu. Oh, jadi untuk kehidupan sehari-hari selama 6 bulan ke depan. Yes, Apakah betul. saklek seperti itu atau itu udah harus seperti itu atau ada perbedaan di antara masing-masing orangnya gitu?
Beda-beda sih. Jadi kalau misalnya itu kan untuk yang single ya, nanti kalau misalnya untuk yang menikah beda lagi, terus lalu yang punya anak juga beda lagi gitu. Kalau perbedaannya sendiri di karakteristiknya itu apa aja sih? Maksudnya kayak berapa banyaknya atau apanya gitu? Perbedaan antara yang single sama yang menikah. Itu perbedaan dana daruratnya itu dari segi apa? Jumlah atau dari segi apa lagi? Itu dari jumlah orangnya sih, anggota keluarganya Hmm, ada berapa gitu. Yang tadi saya bilang, misalnya single itu 6 kali dari living cost kita sendiri mm-mm, kan. iya, Nah lalu untuk yang sudah menikah tapi belum punya anak itu bisa ditambah 3, which is 9. 9 kalinya. Iya, Oke. betul. Nah nanti kalau punya anak 1 tambah lagi 3, punya anak 2 tambah lagi 3. Kalau saya pernah denger tuh katanya kalau bisa dana darurat itu sebanyak 12 kali dari yang living cost kita bulanannya itu. Kalau Itu misalnya 12 kali ya lebih bagus lagi. jadi Nggak kita menutup kemungkinan sih, lebih banyak dana darurat yang kita sisihkan itu lebih bagus juga sih. jadi jumlahnya itu tergantung dari kemauan kita juga Yes, iya berarti. Jadi betul, seberapa kita nggak siap kalau misalnya ntar kerjanya lama atau betul. seperti itu. Nggak ada patokannya sih Hmm, sebenarnya, cuma memang umumnya standarnya minimal, minimal 6 bulan dari living cost kita. minimal 6 bulan. Jadi Iya, mau nggak mau nih harus menyiapkan yang 6 bulan terlebih dahulu. Kalau misalnya mau iya, lebih itu preferensi dari masing-masing orang. iya Nah, betul. terus kalau misalnya nih dana darurat itu kan tadi Ani bilangnya boleh diinvestasikan Iya. nih. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa boleh diinvestasikan nih? Betul. Jadi kalau misalnya kita taruh dana darurat, misalnya di tabungan. Mm-mm. Nah, kadang kan tangan gatel tuh ya, apalagi Nah, kalau punya ATM. Jadi nanti bisa-bisa dana yang sudah kita sisihkan untuk dana darurat malah nanti jadinya terpakai jadi gitu. kayak nggak sengaja nih, Iya, comot aja, lagi betul. nggak butuh apa-apa lihat sale, comot aja Iya, gitu. betul. Itu yang kita harus hindari. Itu Hmm, pertama. Lalu kalau misalnya berada di tabungan juga, tabungan sendiri itu kan tidak ada bunga ya, iya, atau kecil banget gitu. iya tuh, Sementara setiap tahun itu kita kan ada inflasi. inflasi. Nah, Oh yang ya. tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, dana Mm-mm. darurat itu kan kita tidak tahu nih kapan akan terjadi kejadian yang kita membutuhkan dana tersebut Bener banget. gitu. Jadi itu bisa aja sifatnya jangka panjang. Hmm, Nah, kalau jangka panjang tahunan itu kan kita ada inflasi. iya. Nah, kalau kita taruh dana kita di tabungan sendiri, itu yang ada malah termakan inflasi. Oh, jadi seandainya kita nggak comot pun harga barang lain tetap naik. Betul sekali. Jadi nanti Hmm, sayang kan dana yang udah kamu sisihkan malah tergerus yang namanya inflasi, terus mm-mm. belum ada biaya administrasi Oh dan iya, dari bank ya. lain-lain. Heeh. Betul. Terus diinvestasikannya dana darurat itu bisanya kemana sih? Jadi kalau misalnya untuk dana darurat sendiri kita bisa cari instrumen investasi yang liquid. Contohnya seperti reksadana pasar uang. Kenapa di reksadana pasar uang? Karena untuk pencairannya itu dia hanya membutuhkan waktu minimal 1 hari kerja. 1 hari kerja saja. Betul. Oke. Which is kalau misalnya terjadi keadaan darurat gitu. Mm-mm. Kan misalnya terjadinya itu di hari libur. Kita bisa pakai dulu yang namanya kartu kredit untuk awal Mm-mm. gitu. Jadi Nah, sebagai nanti penggantinya dana darurat dulu ya. betul, nanti pada saat sudah hari kerja kita bisa proses untuk pencairan reksadana kita, Mm-mm. lalu kita langsung bayar tagihan kartu kredit kita. Tapi Oh. diingat harus langsung dibayar pada saat dana pencairan reksadananya sudah masuk ke rekening kita nih. Jadi jangan sampai numpuk. Hmm. Kadang-kadang kalau misalnya nih, udah ada dana nih kita malah pakainya yang lain Nanti gitu. nanti dibayarnya malah akhir bulan Iya atau nanti kan terlambat. sayang Iya. gitu. Takutnya kan kalau kartu kredit sendiri kan ada bunganya. Nanti Mm-mm. bukannya malah membantu malah Merugikan. membikin. Iya, betul. Kan kartu kredit ini salah satu alternatif dari dana darurat nih. Kalau misalnya alternatif lain, apakah kita sendiri harus pegang yang namanya hard cash Iya, atau betul. pegang instrumen investasi yang lain atau gimana? Jadi kalau misalnya untuk dana darurat juga jangan 100% dimasukkan di reksadana pasar uang. Jadi bisa juga dimasukkan ke tabungan. Cuma bisa proporsinya misalnya 30 atau 70%. Jadi 30% bisa ada di tabungan kita yang memang tidak bisa kita
tarik lah ibaratnya. Mhm. Jadi kalau bisa sih minimalisir yang tidak ada ATM-nya gitu. Yang nggak bisa Ya dicomot-comot atau enggak tiba-tiba kan. ATM-nya kita taruh di dalam lemari lah gitu, dikunci di Heeh brankas heeh. gitu kan. Oh iya. Jadi Butuh yang effort buat iya benar. kan kalau di reksadana pasar uang, kata Ani sendiri itu nggak Iya, kena pajak ya. iya Emang betul. kalau di deposito kena berapa tuh? Jadi kalau dari bunga deposito sendiri yang tercantum biasanya itu belum dipotong pajak 20%. Oh, Berarti kan jadi lumayan tuh iya. pemotongannya Jadi gitu. mending kita investasiin ke yang namanya reksadana pasar uang. Iya, lagi pula kalau misalnya deposito itu kan ada jangka waktunya. Mhm. Jadi kalau misalnya kita cairkan sebelum jangka waktunya habis, itu biasanya kita kena penalti gitu. Itu kan sayang Iya, gitu. bener banget nih. Nah, ceritanya nih kalau misalnya saya punya duit nih, berarti saya harus investasikan ke saya harus memasukkan duit pencatatan keuangan dulu, Ya. terus dana darurat dulu, baru yang namanya investasi. Bener nggak? Iya, betul banget. Jadi sebelum investasi lebih baik kita pastikan dulu bahwa kita sudah memiliki cukup untuk dana darurat. Kalau misalnya kita ngomong yang masalah asuransi tadi, Ya. itu asuransi ditaruh di mananya? Ini ya, di mananya? Kan kita urutannya tuh di mana tuh kalau misalnya asuransi? Jadi kita punya cash dulu, Mhm. kita nggak memungkiri ya, cash is the king ya. Bener banget. Jadi kita punya cukup cash untuk cash flow kita, Mhm. lalu kita baru memulai yang namanya kita punya dana darurat. Setelah itu baru kita bisa kita barengi dengan ambil premi asuransi kesehatan. Karena itu asuransi juga penting ya Mhm. gitu. Jadi kalau misalnya let's say kita tiba-tiba sakit, paling tidak kita tidak perlu memakai dana darurat kita yang berupa cash, tapi kita bisa pakai asuransi yang kita punya gitu. Bentar nih, saya punya pertanyaan yang terlintas nih barusan di benak saya Iya. nih. Kalau teman-teman cuan trooper sendiri kan kita bilangnya kita bisa mencatat yang namanya pengeluaran. Iya. Tapi pemasukannya kan belum tentu semua orang tuh sama nih. Iya. Semua orang ada yang active income, ada yang punya active income-nya nggak pasti tiap bulannya, kerjanya freelance atau Iya. seperti itu kan. Gimana nih tips-tips buat mereka nih biar bisa menabung yang namanya dana darurat nih? Ya, makanya kita tidak pernah berpatokan dari nominal. Jadi kita patokannya adalah pakai presentasi. Karena kan kita tahu nih, kita income-nya pasti masing-masing orang berbeda gitu. Jadi kita paling patokan yang tadi 50, 30, dan 20 biasanya. Tapi kalau misalnya, aduh dana hiburan aku kayaknya 30% kegedean deh. Atau living cost saya kayaknya cuma 40% dari penghasilan saya, itu udah cukup. Ya itu lebih bagus. Jadi disisihkan. Semakin besar kita sisihkan untuk dana cadangan, investasi itu semakin bagus sih. Jadi mending yang lain kalau bisa dikurangin, Iya. terus dimasukkan ke dana investasi atau dana darurat terlebih dahulu. Iya, betul. Nah kalau misalnya dana daruratnya udah terpakai nih, misalnya bulan ini bilangnya kita lagi kena tipes nih. Contohnya aja ya, tiba-tiba kita kena tipes nih, harus bayar obat ini. Nah, kapan dana darurat itu harus diganti nih? Apakah itu setelah bulan selanjutnya atau secepatnya atau? Secepatnya sih lebih bagus. Jadi, karena kan kita nggak tahu nih setelah tipes kita akan kena apa lagi gitu kan. Ya nggak mendoakan yang jelek-jelek Iya, ya. betul. Cuman kan nggak ada yang tahu masa depan. Betul, nggak ada salahnya kita jaga-jaga dulu. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, iya. Gitu. Jadi teman-teman cuan troopers ya yang di rumah, kalau misalnya mau untuk menyisihkan dana darurat, itu taruh dana darurat terlebih dahulu sebelum melakukan yang namanya investasi. Dan kesimpulan satu lagi nih tips buat teman-teman, jangan lupa yang namanya catat pengeluaran setiap bulan. Entah itu yang buat living cost, entah itu yang buat entertainment, bener? Iya, betul. Nah, mungkin ada tips-tips tambahan buat teman-teman cuan troopers nih di rumah nih. Iya, jadi kalau misalnya untuk yang bekerja ya, itu lebih baik sebelum kita gajian tuh kita udah tulis dulu tuh. Kita breakdown dulu kebutuhan kita, living cost kita kayak harus biaya kos-kosan ya, terus biaya makan sehari-hari Bener kita, banget.
terus biaya transportasi Iya. gitu kan. Nah, pokoknya kita catat dulu living cost kita ada berapa, Mhm. kita jumlahkan. Nah, lalu baru kita investasi dulu, nah baru dana hiburan Oh, jadi gitu. urutannya seperti itu ya Ya, teman-teman Cuan Troopers. betul. Jadi teman-teman Cuan Troopers nih udah denger kan tips-tips menarik dari Mbak Ani sendiri. Ya. Nah, itu informasinya nggak bakal berguna kalau nggak dilakukan sama teman-teman. Jadi sisihkan dana darurat dulu ya teman-teman Cuan Troopers. Mungkin terima kasih banget ya Mbak untuk Sama-sama informasi Victor. edukatifnya nih kali ini nih. Sama-sama, Teman-teman senang Cuan juga Troopers. bisa berbagi informasi dengan Victor dan juga dengan Cuan Troopers. Bener banget. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini. See you in the next episode. Bye. Bye.